Sosiotalk Cek. Assalamualaikum. Hai Sobat Sosiologi. Balik lagi di podcast Sosiotalk episode ke-12 bersama aku, Arifah, mahasiswi Sosiologi 19 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada edisi bulan ini sedih banget. Aku sendirian, tapi nggak apa-apa. Aku di sini akan sedikit sharing atau membahas tentang bagaimana ya kabar mahasiswa saat ini. Kira-kira kabarnya teman-teman semuanya bagaimana ya? Semoga sehat selalu ya semuanya. Pokoknya yang lagi sakit semoga lekas sembuh, yang sedang terpuruk, yang sedang sedih dan sedang melewati hari-hari yang buruk, tetap semangat, tetap bertahan dan tetap kuat. Aku yakin banget semua akan berlalu, entah secara sadar atau enggak. Teman-teman semua pasti bisa melewatinya. Yang penting, lakukan semampu dan sebisa kita. Jadilah versi terbaik dari diri kita sendiri. Dan yang paling penting nih, jangan lupa setelah itu berterima kasih kepada diri kita sendiri, karena diri kita sudah mampu bertahan sejauh ini. Semangat semuanya, fighting! Oke, lanjut ya ke pembahasan kita mengenai bagaimana kabar mahasiswa saat ini. Nah, sebenarnya kabar yang dimaksud di sini tuh bukan kabar tentang jasmani atau rohani ya, tapi lebih tepatnya tentang bagaimana kabar kita sebagai seorang yang menyandang status mahasiswa. Aduh, sepertinya pembahasan podcast kali ini akan menjadi sebuah pembelajaran sekaligus sebuah tamparan keras buat diri saya pribadi nih. Lanjut, definisi mahasiswa itu tidak sesempit yang sebagian orang pikirkan. Mahasiswa bukan hanya sekedar orang yang secara administratif terdaftar di sebuah institut atau perguruan tinggi. Tapi, mahasiswa berasal dari kata maha dan siswa. Maha yang berarti ter, dan siswa yang memiliki arti pelajar. Jadi, dapat dikatakan bahwa seorang mahasiswa itu berarti seorang yang terpelajar. Menjadi seseorang yang terpelajar, sejatinya mahasiswa tidak hanya mempelajari ilmu saja, tetapi juga harus mampu mengaplikasikan ilmu yang didapatnya ke dalam kehidupan nyata. Jujur ya, menyandang gelar mahasiswa ini tuh menjadi tantangan besar karena begitu banyak ekspektasi-ekspektasi orang-orang di luar sana yang ditujukan kepada mahasiswa. Karena mahasiswa ini kan sebagai agent of change ya, bertindak sebagai penggerak yang mengajak masyarakat untuk dapat bergerak ke arah yang lebih baik dengan gagasan, ilmu, serta wawasan yang dimilikinya. Sebagai mahasiswa, bukan waktunya lagi nih untuk sekedar diem, gak peduli masalah negara dan bangsa. Padahal, di pundak mahasiswa sendiri ini ada titik kebangkitan suatu negara. Nah, dari paparan singkat mulai dari definisi dan penjelasan ini, kira-kira bagaimana sih kabar mahasiswa saat ini? Apakah benar sudah seperti itu? Yuk teman-teman coba direnungkan. Kalau aku sendiri berkaca sama definisi yang aku jelasin tadi, kayaknya bukan kayaknya lagi sih, tapi udah pasti aku masih jauh banget dari definisi mahasiswa yang aku jelasin tadi. Kayak aku tuh sebagai mahasiswa belum ada aksinya gitu loh, belum berperan atau melakukan sesuatu yang benar-benar bisa ngebuktiin kalau ini loh mahasiswa gitu. Oke, lanjut ke pembahasan lainnya. Seperti yang kita tahu bahwa untuk bisa bermanfaat di masyarakat, tentunya mahasiswa sendiri tak lepas dari peran dan jasa besar para dosen yang telah membimbing dan memberikan ilmunya.
Lalu, waktu di masa pandemi ini, muncul pertanyaan dari sebagian mahasiswa yang mengeluh bahwa nggak mudah untuk memahami materi yang diberikan oleh dosen secara virtual. Walaupun materi yang diberikan itu terkadang diberi penjelasan, tapi yang namanya kuliah ya, pasti lebih enak kalau dijelaskan secara tatap muka. Tapi ya mau bagaimana lagi ya? Kita sendiri kan juga tahu kalau pembelajaran tatap muka masih belum bisa dilakukan. Tapi kan ini bukan berarti kita bisa menghalalkan malas-malasan di masa kuliah online ini dengan dalih materi susah untuk dicerna kan. Menumpuk materi tanpa membaca, mengoleksi podcast tanpa mendengar. Dan tentunya hal ini tuh tidak menutup kemungkinan kita sebagai mahasiswa malah mencari alternatif lain untuk menghilangkan kejenuhan kuliah online ini dengan kesenangan pribadi, seperti halnya tuh bermain game online, nongkrong, dan ini tuh berakibat tidak fokusnya kita pada kuliah. Sedih banget sih kalau itu. Secara nggak langsung, hal ini juga akan berdampak nyata bagi kita. Jika kita nggak paham ilmu yang kita pelajari, otomatis kita juga nggak akan paham atau merasa kesulitan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kan. Kita harus melihat kembali perjalanan awal kita, kenapa kita bisa ada di sini sebagai mahasiswa ya. Sepertinya kita perlu lagi menggali kembali identitas diri yang sempat hilang di masa pandemi ini. Yuk sama-sama semangat untuk bertemu dengan lembaran baru, semangat baru sebagai mahasiswa. Oke, sepertinya podcast hari ini harus berakhir di sini. Semoga apa yang aku sharing tadi dapat bermanfaat dan bisa aku terapkan juga secara nyata, bukan hanya omong kosong aja ya. Dan semoga teman-teman pun juga begitu. Semangat berubah menjadi mahasiswa yang lebih baik. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.